Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat jajanan yang lagi viral banget. Ternyata rasanya sangat enak, buatnya gampang, bahan-bahannya juga ekonomis. Untuk bahan cocolan atau sausnya ini enak banget teman-teman, buatnya gampang. Penasaran gimana caranya? Yuk simak videoku hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan labu siam sekitar 1200 gram, kurang lebih 3-4 buah, ukurannya lumayan besar. Lanjut kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk menghilangkan getahnya bisa dilakukan seperti ini teman-teman. Tuh, kalau udah kita cuci bersih dulu ya dan kupas kulitnya. Nah, seperti ini, dan aku potong menjadi 2 bagian. Dan lanjut diserut ya, aku pakai alat serutnya yang lubangnya besar-besar. Oke, kita lakukan hingga selesai. Oke, setelah selesai kita cuci bersih dulu. Nah, pada tahapan ini pastikan dicuci berkali-kali hingga airnya benar-benar bening ya teman-teman, agar getahnya itu benar-benar hilang. Nah, ini masih pekat airnya, kita lakukan lagi sekitar 3-4 kali cuci ya. Nah, kalau aku di sini seperti ini. Tuh, airnya sampai bening kayak gini, teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan ke saringan pengukusnya. Ini aku bagi menjadi 2 tahapan karena lumayan banyak. Sebelumnya sudah aku didihkan air. Di sini aku menggunakan Like Food Pot by Cooker King. Ini desainnya cantik banget, dari Itali, bahannya berkualitas tinggi, tebal dan anti lengket, serta dilengkapi dengan steamer, sumpit, spatula dan sikat panci silikon. Jadi sikatnya khusus ya teman-teman. Oke, ini untuk labunya kita kukus selama 10 menit. Jika teman-teman berminat atau mau menjadi distributor yang ada di Indonesia, kebetulan ini produk dari Cina, bisa ya teman-teman tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ini setelah kurang lebih 10 menit, jadi jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti labunya akan lembek. Lanjut kita kukus kembali sisa labunya. Dan ini sama, kita kukus sekitar 10 menit. Setelah semua labu siamnya selesai dikukus, kita tiriskan dulu pakai saringan atau pakai wadah yang ada bolongannya ya teman-teman, hingga benar-benar kering. Oke, sembari menunggu lanjut kita siapin bahan cocolannya. Di sini sudah ada udang rebon sebanyak 3 sendok makan. Kita sangrai dulu hingga kering seperti ini. Kalau udah angkat dan lanjut haluskan. Siapin juga bawang putih sebanyak 7 siung. Nah, ini kita ulek dulu atau kita haluskan dulu. Nah, kalau udah setengah halus seperti ini, kita masukkan udang rebonnya. Dan kembali dihaluskan ya teman-teman. Kalau misal mau pakai blender juga boleh, disesuaikan. Setelah bumbunya halus, ini siap untuk dimasak. Selanjutnya siapkan wajan, tuang air sebanyak 1 liter. Kita masukkan bawang putih dan udang rebon yang udah dihaluskan tadi. Gula aren atau pakai gula merah boleh sekitar 120 gram. Lalu untuk bumbu tambahannya di sini aku pakai kaldu jamur kira-kira 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Dan kecap manis kira-kira 2 sendok makan atau boleh secukupnya aja. Jadi untuk kaldu jamur atau mau ditambahkan penyedap, garam itu boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Oke, ini kita aduk dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita siapin larutan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan dilarutkan dengan 40 ml air. Nah, ini untuk bahan pengentalnya ya teman-teman. Kalau mau pakai tepung maizena juga boleh, disesuaikan. Nah, ini kita masak kembali hingga mendidih. Setelah mendidih dan ini mulai mengental, aku rasa udah cukup. Kita matikan api kompornya. Aduk-aduk bentar.
Nah, ini untuk kuahnya udah selesai ya, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat untuk isiannya. Panaskan sedikit minyak, kemudian kita masukkan daun bawang, ini sekitar 4 batang ukuran besar, dipotong-potong tipis seperti ini, kemudian kita goreng dulu ya, hingga tercium bau harum dan layu. Nah, kalau udah layu seperti ini kita angkat. Dan ini untuk labunya tadi airnya udah tiris, tapi aku rasa ini belum semua, jadi bantu diperas aja ya, karena tadi masih panas, jadi belum berani untuk merasnya gini teman-teman. Kalau udah dingin udah bisa kita bantu peras seperti ini. Tuh, hingga airnya benar-benar berkurang ya. Oke, aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan bumbu. Di sini aku pakai garam, lada bubuk, gula pasir dan kaldu jamur. Untuk jumlah udah aku tulis. Bumbunya ini bisa disesuaikan aja dengan selera. Oke, kita aduk hingga benar-benar rata seperti ini. Dicoba rasa, kalau misalnya ada yang kurang asin manis gurihnya ditambah aja teman-teman. Ini menurut aku kurang asin, jadi aku tambahkan sekitar setengah sendok teh lagi. Sekalian kita tuang daun bawang yang udah digoreng tadi. Nah, kita tuang semuanya dan kembali diaduk benar-benar rata ya. Setelah tercampur rata, isiannya udah selesai, siap untuk digunakan. Di sini aku pakai kulit lumpia yang udah jadi beli instan ya teman-teman di pasar. Harganya Rp2.000, isinya 7 pieces. Dan ini udah aku siapin juga untuk perekatnya, ada tepung terigu ditambahkan dengan air. Jumlahnya bebas, yang penting bisa untuk merekatkan. Dan kita beri isiannya, jangan terlalu banyak ya agar hasilnya nggak pecah. Nah, kita gulung perlahan seperti ini, kemudian lipat di kedua sisinya. Oke, kalau udah kita gulung kembali. Dan jangan lupa bagian ujung kita oles dengan bahan perekat, agar nanti ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah, seperti ini kita oles secukupnya aja. Begitu seterusnya ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, ini kulit lumpianya udah selesai dibungkus. Karena tadi aku belinya hanya 30 lembar, jadi kurang ya. Untuk isiannya masih ada sisa nih teman-teman, bisa untuk 20 pieces lagi. Jadi satu resepnya sekitar 50 pieces atau bahkan lebih, disesuaikan aja dengan isiannya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita panaskan minyak secukupnya aja dan kita goreng ya. Jadi nanti untuk kulit lumpianya aku beli lagi teman-teman, dan aku lanjutkan untuk isiannya. Untuk contoh ini 30 pieces dulu ya. Kita goreng hingga matang atau kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini kita angkat dan tiriskan. Panci dari Cooker King ini serbaguna banget. Saringannya juga bisa untuk meniriskan seperti ini teman-teman. Dan lanjut goreng hingga selesai. Setelah lumpianya selesai digoreng, kalau untuk dijual ditunggu dingin dulu ya. Setelah dingin baru bisa kita kemas. Di sini aku pakai mika persegi panjang seperti ini. Untuk ukurannya aku lupa teman-teman, disesuaikan aja dengan besar lumpia yang kita buat. Nah, satu kemasan ini aku isi 3 aja. Dan untuk kuahnya aku pindah ke plastik klip atau pakai plastik yang untuk es itu bisa teman-teman. Untuk jumlah secukupnya aja. Dan untuk harga jual lagi dan lagi disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan ya teman-teman. Karena di sini aku nggak bisa ngira-ngira, disesuaikan aja dengan pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Nah, kita pasang seperti ini. Tuh, cakep banget ya, cocok banget untuk ide jualan. Aku ambil dulu saus cocolannya dan aku tabur dengan biji-wijian agar cantik. Tuh.
Dan aku ambil satu lumpianya, dan ini tadi udah aku cobain. Rasanya beneran enak banget, buatnya gampang, simple, tapi hasilnya beneran enak. Sausnya juga enak banget, teman-teman harus cobain sih ini di rumah. Buatnya super gampang, bisa untuk ide jualan, auto cuan nih teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.